Halo guys, perkenalkan nama saya Timothy Ronanu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yaitu iya, saudara-saudara. Sorry. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timothy Ronanu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai uji T2 rata-rata. Langsung saja, kita masuk dalam definisi. Uji T2 rata-rata adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari dua populasi atau lebih secara simultan. Kita masuk dalam rumus. Di sini T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan SP sama dengan akar N1 kurang 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikalikan dengan S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurang 2. Untuk SP yaitu standar deviasi gabungan dan untuk X bar itu yaitu rata-rata sampel dan N yaitu ukuran sampel dan S kuadrat yaitu variansi sampel. Baik, termasuk dalam syarat-syarat. Yang pertama itu normalitas data. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah data harus berdistribusi normal. Yang kedua, skala data. Uji T umumnya digunakan untuk data berinterval atau rasio. Data berinterval memiliki jarak antara level yang konsisten. Contohnya nilai ujian. Yang ketiga, independensi. Untuk uji T2 sampel bebas, data harus berasal dari sampel yang independen. Yang terakhir, varian sama. Uji T ada dua jenis, yaitu uji T dengan varian yang diasumsikan sama dan uji T dengan varian yang diasumsikan tidak sama. Termasuk dalam kapan uji T2 rata-rata digunakan. Uji T2 rata-rata digunakan untuk menentukan apakah dua rata-rata populasi sama. Aplikasi yang umum digunakan adalah untuk menguji apakah proses atau perlakuan baru lebih unggul daripada proses atau perlakuan saat ini. Ada beberapa variasi dalam pengujian ini, yaitu data dapat berubah, data berpasangan atau tidak berpasangan. Baik, kita masuk dalam contoh soal. Data sampel terdiri dari atas 10 pasien pria. Mendapat obat kaptropil dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Data dari hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Sebelum yaitu 175, 179, 165, 170, 162, 180, 177, 178, 140, dan 176. Kemudian sesudah data diperoleh yaitu 140, 143, 135, 133, 162, 150, 182, 178, 175, 160. Baik untuk jawaban, ya. Untuk hipotesis H0 sama dengan delta sama dengan 0, di mana tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian katopril. Untuk hipotesis alternatif sama dengan delta yaitu tidak sama dengan 0, di mana ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan kaptopril dibanding sebelum diberikan obat. Untuk yang kedua, statistik uji. Uji T2 sampel berpasangan atau uji T dependent. Dan untuk perhitungannya, sehingga dapat diperoleh data yaitu delta sama dengan dikurangi 35, dikurangi 36, dikurangi 30, dikurangi 37, dikurangi 30, dikurangi 28, dikurangi 15, dan dikurangi 16. Di mana delta rata-rata sama dengan minus 17,2. Dan S sama dengan 23,5.
dan N sama dengan 10. Dan T sama dengan delta per S bahagi akar N sama dengan minus 17,2 per 23,62 akar 10 sama dengan minus 17,2 per 23,62 bahagi 3,162 sama dengan minus 17,2 per 7,469. Sehingga dihasilkan sama dengan yaitu minus 2 di koma 302. DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sehingga mendapat hasil 9. Dilihat pada tabel T pada DF sama dengan 19, T sama dengan 2,302, diperoleh P-value kurang dari 0,0253. Untuk keputusan dengan alfa sama dengan 0,05, maka P-value kurang dari alfa sehingga H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, tekanan darah sistolik setelah pemberian katopril terbukti bermakna atau signifikan berbeda dibandingkan sebelum pemberian katopril. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji T2 rata-rata dalam penggunaan di Minitab. Untuk contoh soalnya, sebuah perusahaan ingin membandingkan efektivitas dua metode pelatihan, yaitu metode A dan metode B, terhadap produktivitas karyawan. Mereka secara acak membagi 20 karyawan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang berisi 10 karyawan mengikuti pelatihan metode A, sedangkan kelompok kedua mengikuti pelatihan metode B. Setelah pelatihan, produktivitas masing-masing karyawan diukur dalam skala 1-100. Berikut adalah data produktivitas karyawan. Bisa dilihat di sini untuk data-data dari metode A 85, 92, 88, 76, 90 dan seterusnya. Untuk data dari metode B yaitu 78, 84, 81, 76, 79 dan seterusnya. Baik, kita masuk untuk langkah-langkahnya. Di sini klik start, kemudian klik basic statistik, kemudian pilih dua sampel T, kemudian pilih each sample is in its own column, kemudian masukkan data C1 di sampel 1 dan C2 di sampel 2, kemudian klik option dan pastikan untuk tingkat kepercayaannya itu 95%, kemudian klik OK. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman untuk data-datanya dan untuk penjelasannya dan jawabannya. Bisa dilihat untuk metode deskriptif statistik, estimasi for difference dan tes. Kemudian bisa dilihat juga di sini berdasarkan dari contoh soal untuk kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas karyawan yang mengikuti pelatihan metode A dan metode B pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan data, rata-rata produktivitas karyawan yang mengikuti metode A lebih tinggi daripada yang mengikuti metode B. Thank you for watching.